apa di My Base-nya nanti kebentuk link aja. Jadi di ini PHP MySQL itu kita buat database yang namanya toko API. Toko API. Nih. Bisa melalui nih, klik new dulu. Terus nanti bilang toko API. Langsung di-create. Ini kalau udah jadi hasilnya. Ini kan tadi masih kosong waktu dibuat. Nah, kita isi dulu ini apa yang tabel-tabel member token bisa melalui ini create table atau bisa melalui SQL dengan menulis coding yang ada di sini, misalkan create table member, terus di ID-nya, nama, email, password, dan ini ID-nya di set sebagai primary key. Ini di struktur. Ini dia bilang ada tanda kunci, berarti ini primary key. Lalu selanjutnya buat juga yang seperti tabel member token dan tabel untuk membuat produk. Tabel produk nih. Produk dan member token. Oke, ini yang setelah database-nya dibuat, kita perlu instalasi Lumen. Nah, buat instalasi Lumena itu kita memerlukan aplikasi yang namanya Composer. Composer itu bisa kalian download di Google. Sini ada Get Composer. Nah, ini nanti bisa diklik download aja langsung. Nanti setelah selesai di download itu ada instalasi. Karena ini udah di install, jadi kita praktikin. Ini nggak usah disentang karena kita butuh uninstallernya. Nah, ini kita itu apa folder instalasinya itu di XAMPP kita naruh XAMPP-nya di mana. Kalau saya instalasinya di data D ya, XAMPP. Tambah saja. Nah, ini apakah bisa proxy server? Nggak usah, karena kalau internetnya udah bagus nggak usah, ya klik next aja. Dan ini setelah dilihat dulu folder instalasinya benar atau enggak, kita klik install aja. Tapi ini kita nggak usah karena udah diinstal. Nah, langkah selanjutnya itu kita membuat project RSAPI pakai CMD. Caranya kita buka CMD dulu, command prompt. Nah, terus kita ketikkan perintah, kita masuk dulu ke tadi. Terus kita selanjutnya oh iya, lupa. Nah, ini kita akan ketikkan perintah composer create project over this Laravel. Nah, ini namanya projectnya itu toko API. Itu nanti ada nunggu dulu proses instalasinya karena ini kan menggunakan internet, jadi ada yang di-download dulu. Nah, kalau udah selesai di-download itu nanti ada muncul sendiri foldernya di ht.com.
ada toko api. Nah, selanjutnya kita konfigurasi dulu. Jadi kita buka Visual Studio. Nah, ini ada di bagian info. Nih di bawah, paling bawah. Kan yang sebelumnya itu defaultnya itu ini namanya homestead itu secret, kita ubah menjadi toko api, DB database-nya, dan username-nya root. Yang passwordnya itu kita kosongin aja. Selanjutnya kita buka app PHP di Bootstrap, folder Bootstrap nih. Nah, itu kan sebelumnya ada ini nih, di app with packages dan app with Eloquent itu sebelumnya kalau nggak salah kayak gini. Jadi kita aktifin dulu, kita aktifin dengan menghilangkan ininya garis miringnya. Nah, selanjutnya kita buat controller. Di sini controller waktu itu kan masih kosong, kita bisa buatnya menggunakan di kanan new file. Nah, kita buat aja. Nah, ini kalau udah jadi begini. Terus kita ketikkan codingannya. Ini. Nah, ini kelasnya controller, dan ini ada fungsinya yang kode, status, dan data. Selanjutnya kita membuat model registrasi. Di sini ada di mode, ada di registrasi. Ini itu ngambil dari yang di database tadi. Jadi yang ada tabel member, itu isinya ada nama, email, dan password. Itu tadi sesuai yang kita buat. Dan ini public timestamp-nya itu tanggal kalau nggak salah. Jadi tanggal biar nggak otomatis kecetak, itu kita tambahin jadi false. Nah, ini sekarang kita buat yang registrasi controller. Ini ada namanya kelasnya, dan fungsinya untuk fungsinya registrasi. Ini buat input nama, email, dan password. Jadi ini ada nama, ya sesuai yang tadi dibuat. Ini kalau tadi udah berhasil nih inputnya, itu nanti ada keluarnya kayak gini, 200 true, registrasi berhasil. Nah, yang terakhir itu yang ini yang ada ngatur routernya. Nih, ada di routers WPHP, kita tambahin fungsi ini. Router host / registrasi use registrasi controller registrasi. Ini yang registrasi controller ini bisa dilihat di sini. Ini nama kelasnya registrasi controller. Ini fungsinya registrasi.
Nah, kan sekarang kita tes dulu di web. Ini kan masih error. Karena itu kita membutuhkan aplikasi yang namanya Postman. Postman itu biar kita bisa menggunakan metode post gitu. Nah, ini kita create request dulu, buat request dulu. Nah, ini URL-nya kita ketik localhost atau public registrasi. Ini metodenya kita pilih yang post. Kita klik send. Nah, ini kan masih belum kelihatan nih. Ada tulisannya 500 internal server error. Itu problemnya karena dia nggak ada data yang dikirim. Belum ada data yang dikirim. Makanya kita selanjutnya kita tulis dulu yang ini. Yang di body. Kita kirim datanya. Bisa pakai yang raw, bisa pakai yang form. Kalau yang raw itu kita teksnya diganti menjadi JSON. Kita codingnya kayak gini. Ini nama yang tadi. Tadi misalkan. Terus email. Gmail.com. Nah, yang terakhir ada password. Nah, habis ini ditulis, kita langsung send. Nah, ini kalau berhasil di sini muncul 200 true registrasi berhasil. Sesuai dengan yang kita buat tadi di registrasi controller. 200 true registrasi berhasil. Ya udah kali, mungkin itu aja Pak yang bisa presentasikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali untuk kelompok 1 dengan pertama kali tampil lengkap, jelas juga. Terima kasih semuanya. Oke, boleh ditutup untuk lanjut ke kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Jangan lupa absensi. Ya, jangan lupa absensi. Boleh di live.